wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan sedikit cerita dakwah Rasulullah saat di Taif. Sepeninggalan Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha, gangguan kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW semakin meningkat. Kaum Quraisy tak peduli dengan kesedihan tengah menghadapi dari Rasulullah, hingga akhirnya beliau Rasulullah SAW memutuskan keluar dari Mekah untuk menuju Taif. Beliau Rasulullah SAW berharap penduduk Taif mau menerimanya. Harapan Rasulullah SAW ternyata tinggal harapan. Penduduk Taif menolak beliau Rasulullah SAW dan mencemoohnya. Bahkan mereka memperlakukan secara buruk terhadap Rasulullah SAW. Kenyataan ini sangat menggoreskan kesedihan dalam hati Rasulullah SAW. Maka beliau pun kembali ke Makkah dalam keadaan sangat sedih, merasa sempit dan susah. Keadaan ini diceritakan beliau Rasulullah SAW saat ditanya oleh istri tersayangnya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah sambutan penduduk Taif. Penolakan mereka saat itu sangat mempengaruhi jiwa Nabi Muhammad SAW sehingga beliau pun bersedih. Namun kesedihan ini tidak berlangsung lama, karena sebelum beliau Rasulullah SAW sampai di Mekah, saat melakukan perjalanan kembali dari Taif, Rasulullah SAW mendapat pertolongan dari Allah. Pertolongan ini sangat berpengaruh positif pada jiwa beliau Rasulullah SAW, mengurangi kekecewaan karena penolakan penduduk Taif, sehingga semakin menguatkan tekad dan semangat beliau Rasulullah SAW dalam mendakwahkan din agama yang hanif ini. Pertolongan dari Allah yang pertama datang saat beliau Rasulullah SAW berada di Qarnul Salib atau Qarnul Manazil. Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat Jibril alaihissalam bersama malaikat penjaga gunung yang siap melaksanakan perintah Rasulullah SAW atas perlakuan buruk penduduk Taif. Namun tawaran ini diabaikan Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah SAW tidak berkeinginan melampiaskan kekecewaan atas penolakan penduduk Taif. Justru sebaliknya, beliau Rasulullah SAW mengharapkan agar diri penduduk Taif ini terlahir generasi bertauhid yang akan menyebarkan Islam. Inilah akhlak Rasulullah SAW yang teramat agung. Saat beliau Rasulullah SAW mampu membalas perlakuan buruk dari kaumnya, namun justru memberikan maaf dan mendoakan kebaikan. Demikian ini selaras dengan beberapa sifat beliau yang diceritakan dalam Al-Quran, seperti sifat lemah lembut, kasih sayang, dan sangat menginginkan kebaikan bagi umatnya. Kemudian pertolongan dan dukungan yang kedua, yaitu saat beliau Rasulullah SAW berada di Naklah dekat Mekah. Beliau Rasulullah SAW tinggal di sana selama beberapa hari. Pada saat itulah Allah Azza wa Jalla mengutus sekelompok jin kepada beliau Rasulullah SAW. Mereka mendengarkan Al-Quran dan kemudian mengimaninya. Peristiwa itu disebut Allah Azza wa Jalla dalam dua surat, yaitu Al-Ahqaf dan Al-Jin ayat 1 hingga 15. Allah berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 29-31.
Kedua peristiwa di atas meningkatkan optimisme beliau Rasulullah SAW sehingga bangkit berdakwah dengan penuh semangat tanpa peduli dengan berbagai penentangan yang akan dihadapinya. Perlindungan Al-Mutaim bin Adi. Setelah kembali ke Mekah, beliau Rasulullah SAW mendapatkan perlindungan dari Al-Mutaim bin Adi sehingga kaum kafir Quraisy tidak leluasa mengganggunya. Al-Mutaim memiliki dua jasa sangat besar kepada Rasulullah SAW. Pertama, ia memiliki peran dalam perusakan kertas perjanjian pemboikotan yang ditempelkan di dinding Ka'bah. Kedua, ia memberikan perlindungan saat kaum Quraisy berusaha mengusir dan mengganggu beliau Rasulullah SAW. Jasa Al-Mutaim ini selalu diingat oleh Rasulullah SAW sehingga sesuai mengalahkan kaum kafir. Dalam perang Badar, beliau Rasulullah SAW bersabda perihal para tawanan. Pelajaran dari kisah di atas. Yang pertama, prioritas Rasulullah terhadap dakwah Rasulullah terhadap tokoh kabilah Thaqif di Taif kala itu merupakan bukti pentingnya menyampaikan dakwah kepada para tokoh panutan manusia. Yang kedua, Rasulullah SAW bersikap sabar menghadapi perlakuan buruk para penentangnya. Meskipun mendapatkan perlakuan buruk, beliau Rasulullah SAW tidak mendoakan kepada Allah agar menurunkan siksa kepada mereka. Namun sebaliknya, beliau Rasulullah SAW mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah dan Allah Azza wa Jalla memperkenankan doa beliau Rasulullah SAW. Yang ketiga, perjumpaan jin dengan Rasulullah SAW di lembah Naklah merupakan bukti bahwa jin itu ada dan mereka itu juga mukhalaf. Di antara jin ada yang beriman dan ada juga yang kafir. Berimannya sekelompok jin tersebut merupakan hiburan bagi beliau Rasulullah SAW setelah mendapatkan perlakuan buruk dari penduduk Taif. Dalam kisah Rihlah, perjalanan Rasulullah SAW ke Taif dan penderitaan beliau yang dialami terdapat pelajaran bagi para dai. Jika Rasulullah SAW menanggung derita, maka begitu juga para dai. Oleh karena itu, pada dai wajib mempersiapkan diri karena dakwah merupakan jalan para nabi dan orang-orang saleh. Juga dikarenakan tuntutan hikmah Allah Azza wa Jalla bahwa din ini tidak akan dimenangkan kecuali dengan amalan dan usaha keras manusia.